kan nggak mungkin dituang semua. Teman-teman cukup ini tuangkan di dalam botol bekas, tuangin ya teman-teman, tuangin. Habis setelah dituangin ya, itu kita gunakan untuk pengobatan ya. Kalau nggak begitu parah teman-teman cukup kasihkan di cepuk air kecil gini ya. Berapa tetes ini ya, ini obat cacingnya berapa tetes gitu, 4 tetes maksimal lah paling nggak. Diaduk, masukkan aja di dalam burung. Nanti sekitar 3 harian itu sudah baikan. Oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Teman-teman, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi masih sama Pak Guru, tetap di channelnya Jemari Kreatif yang membahas dunia breeding kenari di Indonesia. Teman-teman sekalian, kita akan berlanjut cara kita, yaitu cara yang ke 44, yaitu bagaimana cara kita yang ke 45 ya. Ini masih berhubungan dengan cara kita yang kemarin yang ke 44, yaitu bagaimana mengobatin ya atau merawat burung-burung kita yang cacingan akut ya. Cacingan akut, atau kalau bahasa kesehatannya saya bisa bilang itu namanya malnutrisi ya, kekurangan nutrisi, atau kurus akut, atau bahasa pasar atau bahasa breeding yang bisa kita sebut biasanya dengan istilah nyilet teman-teman ya. Kenari kita yang mengalami penyakit nyilet ya, itu disebabkan menurut saya ada 2 faktor teman-teman ya. 2 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor eksternal. Jadi dari asupan makan atau asupan nutrisinya. Ya. Jadi kadang-kadang kita menemui kita punya kenari ya, tiba-tiba kurus padahal pakannya masih banyak dan sebagainya. Ini terjadi karena kadang-kadang kita nggak ngeh ya, nggak begitu jeli, ternyata pakan itu hanya tinggal kulit doang teman-teman. Ya, apalagi untuk teman-teman yang ngasih pakan seminggu sekali atau 5 hari, view banyak ya. Makanya yang bagus adalah rutin ya, dikit tapi rutin, 2 hari sekali atau gimana gitu. Nah, dikasihkan di cepuk sini ya, usahakan dia bisa makan. Kalau tinggal kulitnya doang kita nggak tahu, lama-lama dia kurus, nyilet. Yang kedua bisa jadi juga karena makanannya masih banyak, tetapi nggak disukai sama burung. Jadi burung itu punya karakter teman-teman. Ada yang semua dilahap, ada yang kadang-kadang makan saja milih-milih. Dia sukanya niger ya makan niger terus. Dia sukanya biji sawi makan biji sawi. Dia sukanya food jagung, banyak makan jagungnya. Lah, maka kita harus mengenali karakter burung kita. Kalau nggak kenalin, lama-lama dia nggak makan, padahal burung mahal, ya lama-lama drop, kekurangan nutrisi, jadi nyilet. Faktor yang kedua adalah lebih dominan disebabkan oleh faktor karena banyaknya cacing yang ada di dalam tubuh kenari indukan kita. Jadi ketika kita beli di pasar gitu, kadang-kadang kita nggak jamin apakah kenari kita itu sehat atau tidak, membawa cacing atau tidak. Padahal itu termasuk vektor yang bisa menular teman-teman. Vektor penyakit yang bisa menular. Cacing itu berkembang biak, bertelur itu setiap 6 jam. Ya, jadi dia sangat cepat sekali berkembang biaknya. Nah, ketika makanan itu masuk ke dalam mulut, kerongkongan ya, dan disimpan di tembolok, beberapa menit kemudian akan berjalan masuk di pencernaan berikutnya, yaitu di ampela oleh bantuan kerikil dan enzim yang lain ya, digerus di ampela itu. Akhirnya lama-lama menjadi namanya cim atau bubur. Ya, bubur itulah yang akan mengalir di usus halus. Ya, di usus halus itu seyogyanya makanan itu diserap oleh tubuh menjadi nutrisi untuk energi indukan kita. Tetapi faktanya di usus halus itu tempat paling nyaman berkembang biak cacing, baik cacing pita maupun cacing gelang. Yang nempel di tubuh dia nyerap darah atau yang menyerap sari makanan, sehingga kelihatannya tuh burung kita itu makan dokoh artinya makannya lahap banyak, tetapi nggak gemuk-gemuk ya.
Ya mau gimana, karena nutrisi yang harusnya untuk mengalir ke dalam seluruh tubuh itu tidak sampai teman-teman. Ada di cacing. Jadi faktor yang kedua adalah cacingan. Maka sekarang kita harus antisipasi bagaimana merawat burung kita. Maka di cara keempat kemarin saya sarankan paling enggak 2 bulan sekali itu diobatin pakai obat cacing selama 3 hari. Nah sekarang cara kalau sudah kronis, sudah akut gimana Pak Guru selain berdoa? Ya simak terus keterangan dari Pak Guru teman-teman, tapi jangan lupa Pak Guru dibantu subscribe-nya dulu ya teman-teman, bantu subscribe-nya. Habis ini saya jelasin kenapa bisa seperti itu. Yuk lihat sekarang. Ya, oke ya teman-teman, ini tak tunjukin dulu ya, Pak Guru tunjukin dulu nyiletnya itu seperti apa ya, biar teman-teman tahu ya. Jadi kalau burung-burung lihat burung seperti ini, dia kelihatan lesu, nggak bergairah, nggak lincah, terus bulunya kurang rapi, cenderung mengembangkan bulu, itu berarti burung teman-teman ini tidak baik-baik saja. Ya, artinya dia mengalami penyakit. Ya, sekarang kita cek, kita pegang. Kita cek, kita pegang. Nah, ini kita pegang. Teman-teman cukup buka aja di sini. Jika di tulang dada ini semakin mengecil ya, seperti pisau, dan dagingnya itu semakin hilang, ya, ini berarti mengalami cacingan yang akut, atau kita bisa bilang ini nyilet teman-teman. Ya, ini kekurangan nutrisi ini berarti. Makanya dia biasa dokoh, tapi kok nggak gemuk-gemuk, berarti ada cacingnya. Dan teman-teman bisa lihat di perutnya itu kadang-kadang perutnya nggak merah bersih gitu, ya, ada seperti pada bendol-bendolan di dalamnya gitu. Itu berarti di dalam ini mungkin cacingnya juga sudah banyak teman-teman, ya udah banyak. Ini yang kita katakan dengan penyakit nyilet. Ya, ada 2 alternatif yang bisa kita lakukan teman-teman. Ya, alternatif yang pertama, ya teman-teman amati kok burungnya masih makan dokoh, banyak makannya lahap, tetapi kok nggak gemuk-gemuk. Ya, maka kita pengobatannya seperti ini teman-teman. Ya, pengobatannya dulu. Pengobatannya adalah yang pertama, kalau dia lesu, ya teman-teman bisa bantu kasih ini produknya ini ya, 3 tempat tetes, masukkan di 1 cepuk air kecil gini. Ini fungsinya adalah teman-teman untuk membantu mengembalikan stamina sebenarnya. Jadi ini nitrogennya membantu meningkatkan stamina. Kasih 3 tetes atau 4 tetes, 1 cepuk kecil aja. Jadi sehari itu usahakan habis, besok diganti lagi. Ya. Yang kedua, bisa juga teman-teman bantu dengan ini. Kasih 2 tetes di mulutnya secara oral. Misalkan bisa masuk oral. Ini kan bentuknya serbuk teman-teman. Ya, bentuknya tuh serbuk. Ya. Ini serbuk, yang ini sudah Pak Guru kasih air. Ya. Kalau teman-teman burungnya cuma 1, caranya ya. Serbuk ini kan masih utuh. Ini tak buka segelnya coba teman. Ya, kita buka segelnya gini. Ini masih utuh teman-teman, masih utuh. Kita buka mana yang ada? Ini aja coba mamanya. Ini teman-teman, tak praktikin aja di klobot ini teman-teman. Ini dibuka, ya, dibuka, dituang. Ya. Jadi isinya itu serbuk teman-teman, serbuk. Lah, kemudian kan kadang-kadang yang sakit cuma 1-2. Biar awet, maka teman-teman cukup ambil sedikit, ya, masukkan di botol yang lain. Masukkan botol lain, masukkan sedikit, kasih air matang sedikit. Jadi tidak harus 1 botol ini kita pakai semua. Ini kan harganya sekitar 25.000 ya, yang ini sorry. Yang ini ya, yang ini harganya sekitar 25.000 teman-teman. Ya kita tuang gini tadi ya, 25.000. Terus kalau yang ini tadi harganya sekitar 11-12.000 ya. Kita tuang, kita masukkan sedikit aja, nanti kasih air dengan botol yang lain ya, kasih air matang baru untuk ngobatin ya. Ini langkah antisipatif bagaimana kita mengembalikan stamina dulu. Yang berikutnya ya, teman-teman bisa cari obat cacing ya. Yang mereknya gini juga boleh. Ini memang obat burung ya teman-teman. Harganya kalau nggak salah kemarin sekitar 30.000 ini. Atau teman-teman pakai obat cacing yang punya manusia. Ya, ini saya beli 18.000 di apotek. Ya.
Terus cara penggunaannya gimana Pak Guru? Penggunaannya kalau teman pakai seperti ini sama, kan nggak mungkin dituang semua. Teman-teman cukup ini tuangkan di dalam botol bekas, tuangin ya teman-teman, tuangin. Habis setelah dituangin ya, itu kita gunakan untuk pengobatan ya. Kalau nggak begitu parah teman-teman, cukup kasihkan di cepu air kecil gini ya, berapa tetes ini ya, ini obat cacingnya berapa tetes gitu, 4 tetes maksimal lah paling enggak, diaduk, masukkan aja di dalam burung. Nanti sekitar 3 harian itu sudah baikan ya, dari segi penggunaan obat cacingnya ya. Terus kalau burungnya itu memang agak mulai lemas dan sebagainya, selain diterapi dan untuk menaikkan stamina, teman-teman kasih pakan egg food yang dia suka. Yang paling bagus untuk egg food itu adalah menggunakan jagung teman-teman. Ayo teman-teman pakai jagung manis seperti ini ya, pakai jagung manis gitu. Itu lebih efektif karena jagung manis ini mengandung glukose, mengandung tepung yang bisa untuk membantu meningkatkan energi pada burung. Jadi digelontor pakan gini aja, yang dia suka apa kasihkan teman-teman. Kasihkan. Nah nanti kalau sudah akut, berarti teman-teman kalau sudah akut, semua burung sakit itu jangan dimandikan dan jangan dijemur teman-teman. Kalau memang dia sudah akut, ya teman-teman bantu dengan kasih lampu pijar 5 watt. Ya, yang penting dia hangat dan jangan dikelodong rapet. Nanti suhunya meningkat, dia terinkubasi malah mati karena kematangan kan gitu ya. Jadi kalau di suhu dia sudah 30-an derajat, 28 derajat itu sudah suhu normal untuk dia bertahan agar tetap hangat. Ya, pengobatannya kalau sudah akut, ya teman-teman langsung aja dioralkan pagi dan sore. Ya, dioralkan 2 tetes gitu di mulutnya pagi dan sore. Ya, kasih tempat lemak gini. Dan ini bersihkan tiap pagi teman-teman, bersih ganti. Usahakan kandangnya bersih. Ya, jadi nanti setelah dia sembuh itu benar-benar sudah nggak membawa cacing. Ya, apalagi kalau teman-teman burungnya jantan dan mahal. Ya. Itu yang bisa Pak Guru lakukan dan cara seperti itu. Pakannya dipenuhin, yang dia suka apa, kasihkan. Jangan sampai terlambat ngasih makan. Jadi teman-teman tadi tekniknya ini ya. Kalau yang cara ke-45 masukkan aja ke dalam botol bekas. Itu tetesin di mulutnya 2 tetes pagi dan sore. Ya, pagi dan sore. Minumannya tetap seperti yang pertama tadi, dikasih minuman ini ya. Produk ini kasihkan di situ biar stamina tetap jalan. Kalau memang drop kasih lampu, ya teman-teman bisa kasih F-nya gambas, jagung manis, telur, semua yang dia suka dulu biarkan dulu. Sampai itu tahap pemulihan dia benar-benar geraknya lincah seperti ini. Kemudian makannya juga sudah normal, tubuhnya mulai terisi. Ya, tidak ada penyembuhan yang instan teman-teman. Ya, untuk membuat dia drop, apalagi burung besar seperti seri F ke atas apa Yorkshire, itu hanya butuh waktu seminggu teman-teman untuk dia nanti bisa tewas. Tapi untuk mengembalikan stamina itu butuh waktu yang lebih lama. Mengembalikan dia untuk padat berisi lagi butuh waktu yang lama, maka butuh proses. Ya, hampir mayoritas kalau sudah akut itu peluang burung itu untuk tetap stay hidup itu memang kecil teman-teman. Ya, dari berbagai kasus yang saya tangani kalau sudah terlambat karena konsumsi yang dinikmati cacing itu lebih banyak daripada konsumsi yang harus diserap oleh tubuh burung itu, biasanya cepat sekali untuk drop dan mati. Ya, maka yang sebenarnya paling gampang itu adalah mengantisipasi dulu sebelum mengobatin. Itu yang paling langkah paling tepat. Tapi kalau sudah seperti ini ya kita banyak-banyak berdoa. Ya, apalagi kalau sudah seri besar seperti YS, Rasmi itu kebutuhan dia untuk makan tuh jauh lebih besar. Itu aja tidak semua makanan dia makan. Makanya kita tadi saya bilang kenali karakter burung dari teman-teman. Jadi tadi step by step cara kita ngobatin penyakit nyilet teman-teman. Dan saya ingatkan teman-teman peluangnya memang minim sekali kalau sudah akut. Ya, jadi hanya butuh kesabaran dan doa teman-teman agar burung teman-teman itu bisa kembali sehat seperti sedia kala. Ya, dari berbagai macam kasus rata-rata sudah nyilet itu kalau kita nggak bisa hati-hati ya biasanya anfal. Dan saya sarankan ke teman-teman kalau sudah yakin dengan satu obat, udah terapi aja dengan obat itu. Jangan gunakan burung teman-teman untuk coba. Artinya hari ini pakai obat cacing seperti ini, besok obat cacingnya seperti ini, besok lagi obat cacingnya seperti ini.
Jadi yang dibutuhkan tuh hanya proses bagaimana kita itu continue untuk istiqomah merawat burung aja teman-teman. Ya nggak usah ganti-ganti obat lah. Kalau yakin dengan itu ya udah yakinkan dengan itu dan rutinkan. Ya, rutinkan. Nanti akan kelihatan kotorannya. Jadi kebersihan itu memang nomor satu untuk burung kenari. Tadi ya jangan lupa jangan dimandikan dan jangan dijemur dulu kalau memang sudah akut. Ya, itu teman-teman. Dan sebenarnya cara yang terbaik itu kalau mau cepat sekali itu adalah kalau burung kita itu kita umbar teman-teman. Kalau diumbar itu dibuatin cacing itu cacing jatuh di bawah, sudah cacing di bawah sudah, tapi lama-lama sembuh sendiri. Ya, itu namanya proses naturalisasi, ya mengembalikan burung ke back to nature, kembali ke alam sebenarnya. Itu juga main cepat sebenarnya. Nah kadang-kadang kita nggak sabar aja. Ya, itu tadi cara yang bisa Pak Guru tips berikan untuk mengobatin penyakit nyilet. Ya, sekali lagi teman-teman bantu Pak Guru untuk subscribe di channelnya Pak Guru biar tetap berkembang dan mengedukasi teman-teman. Pak Guru cukup sekian, sukses selalu untuk teman-teman. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman sekalian.